Ada seorang ulama sebenarnya kan. Ada seorang ulama itu senantiasa berbuat baik pada seorang Habib. Habib itu orang keturunan Rasulullah, keturunan Hasan atau Husain. Dia bantu, apa-apa kepulauannya dibantu terus. Satu saat diketahui bahwa Habib itu pokoknya akhlaknya nggak baik kan. Akhirnya ulama tadi marah, dibantu sudah setengah mati malah ternyata akhlak kamu nggak baik. Sudah, saya nggak mau bantu lagi. Kurang ajar. Akhirnya malam itu dia mimpi jumpa Rasulullah. Maka Rasulullah itu bilang sama ulama tadi, kamu itu bantu dia itu karena saya apa karena dia? Bingung ulama tadi. Kamu bantu dia karena saya Rasulullah atau karena dia? Ya karena engkau ya Rasulullah. Nah karena saya, walaupun dia buruk bantu terus. Kalau karena saya lah, karena dia ya terserah kamu. Maka bangun tidur terus lu langsung bantu lagi dia. Saya karena Rasulullah, apanya Rasulullah senang ya saya bantu saja. Walaupun dia ini buruk. Begitu juga kita ngurus umatnya, umatnya Rasulullah. Kalau kita ngurus umat, Rasulullah senang sama kita. Walaupun umat itu jengkelkan kita, ya itu terus saja. Pokoknya Rasulullah senang ya sudah. Insyaallah kan? Ini kalau bicara enak aja kelihatannya. Ini kalau nanti dibikin marah orang bagaimana kira-kira? Nah, itu orang itu kalau dibikin marah sebenarnya kan, kok bisa sabar? Karena Allah, karena Rasulullah. Itu hatinya itu kayak dicuci, plong gitu, enak gitu. Tapi kalau kita ini dibikin marah, kok terus ganti marah, itu hati itu jadi sakit, nggak sembuh-sembuh itu. Sumpah aja nggak sembuh-sembuh. Sudah kamu coba gitu nanti. Insyaallah kan? Wa idza qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum. Kalau kamu bertamu oleh tuan rumah ditolak, nggak mau saya terima kamu. Pulang. Maka pulanglah, itu akan mencuci hati kamu. Di orang itu kalau dibikin marah, kok sabar karena Allah. Hatinya langsung pelong, enak itu. Hati yang kotor-kotor itu, penyakitan, termasuk penyakitan itu tandanya itu kalau bayan ngantuk itu loh, itu termasuk penyakitan itu. Betul itu. Kalau hati itu pelong bersih itu, dengarkan bicara agama itu senang aja, nggak ngantuk. Wah itu nggak benar Pak itu. Saya ngantuk itu karena semalam suntuk saya tahajud. Masa? Saya lihat tidur itu di malam. Jadi saya mulaikan ini termasuk obat hati yang sangat penting. Obat hati yang sangat penting itu dibikin marah, kita sabar karena Allah. Bahkan kalau bisa jangan sabar, kalau bisa syukur kalau dibikin marah orang itu. Wah ini Rasulullah juga begini dulu. Syukur, didoakan yang bikin marah didoakan. Ya Allah kasih dia 4 bulan ya Allah. Nah gitu. Jangan didoakan kepelindes sepur. Wah ini orang begini. Nanti kalau anaknya jadi bajingan baru kapok dia. Nggak mau ngurus umat, biar anaknya jadi bajingan nanti. Setelah anaknya nakal, kamu yang susah kan. Jangan mendoakan buruk kepada siapa saja orang Islam. Karena kalau ada orang Islam yang buruk satu saja, nanti yang susah kamu lama-lama itu.
Maka walaupun itu orang itu berbuat jahat sama kamu, doakan baik aja. Nanti kalau baik kamu beruntung juga. Daripada mendoakan jelek, doakan aja baik. Supaya dia dapat hidayah, supaya dia jadi orang yang dekat pada Allah. Seperti ceritanya seorang ulama, namanya itu Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi, seorang ulama zaman dulu yang masih dekat dengan para sahabat ini. Beliau ini wiridan, subhanallah, subhanallah di kamarnya itu. Tahu tuh ada tamu, dia terganggu dengan senangannya wiridan memang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini tamu ini nggak tahu adab, nggak tahu sopan. Tok, assalamualaikum. Tok. Ini orang yang suka wiridan kalau digitukan tuh hatinya itu betul-betul nggak enak ya. Maka oleh Ma'ruf itu didoakan, ya Allah, sibukkan dia dengan ibadah ya Allah, biar nggak ganggu saya. Maka tamu tadi langsung berhenti, jalan kaki ke Mekah. Aneh nggak nih? Jadi begitu pulang dari tempatnya Ma'ruf itu langsung jalan kaki ke Mekah, mondar-mandir sampai haji 70 kali. Maka orang-orang itu heran, kamu ini kok ke Mekah jalan kaki sudah berapa kali? 70 kali. Ada apa? Saya didoakan sama Ma'ruf itu. Saya ganggu dia, saya didoakan. Ya Allah, sibukkan dia dalam ibadah biar nggak ganggu saya. Saya nggak bisa nahan diri. Wus, kaji terus dia. Jadi kalau doa itu doa yang baik aja. Kamu kok ganggu saya? Tak doakan 4 bulan biar nggak ganggu saya tadi. Jangan mendoakan buruk kepada orang Islam mana saja. Ini kalau kita ingin jadi dai lah. Kalau kita ingin jadi orang yang sakti lain lagi. Ganggu saya, kualik kepala kamu nanti. Kepala kamu di bawah kayak jambu mente. Ini namanya orang sakti, bukan dai. Kita ingin jadi dai. Orang yang buruk sebab kita jadi baik, nah gitu. Nah ini perlu latihan ini, man. Mungkin 4 bulan belum cukup kalau latihan begini ini, man. Karena ini bukan latihan amal, latihan sifat. Nah, latihan sifat ini paling berat. Man. Perlu waktu. Kadang-kadang setahun juga belum bisa kita begini nih. Kalau bayan saya juga sudah bisa, tapi lebih betul nggak tahu nih bagaimana nih. Insya Allah mulai kan? Barang siapa yang setiap pagi, setiap sore mengatakan Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya haqqun 'ala Allah ayyurdiyahu. Barang siapa yang pagi-pagi, sore-sore mengucapkan Raditu billahi robba bil islami dina wa Muhammadin nabiyya, nanti di akhirat pasti aku akan bikin dia puas, ridho. Kita ini pagi-pagi ini kita ucapkan, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Ridho itu marem, puas, seneng. Wes, bagaimana tidak ridho? Tuhan kita itu yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha tahu, yang maha besar, yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha segalanya, yang maha pengampun, yang maha penyayang. Maka kita ini jadi hambanya Allah itu senang gitu sudah. Saya ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, saya ridho. Karena Islam itu adalah agama yang telah dipilih oleh Allah, yang telah diridhoi oleh Allah. Agama yang Allah turunkan kepada para nabi, para rasul, yang Allah turunkan kepada pimpinan seluruh nabi yang mulia baginda Muhammad SAW. Maka saya senang dengan Islam ini sudah.
Saya tidak ingin cari aturan-aturan selain Islam. Nabi Muhammadin Nabiya, saya ridho, senang, puas saya punya Nabi baginda Muhammad SAW. Dan dia sebaik-baiknya makhluk, semulia-mulianya Nabi, semulia-mulianya Rasul yang sangat sayang kepada umatnya. Maka saya puas. Nah kalau orang itu ridho seperti ini, nanti di akhirat hakun 'alallah ayyurdiyahu, nanti di akhirat Allah akan membuat dia ridho, puas. Bangun dari kubur, Masya Allah, sudah dijemput para malaikat-malaikat. Semua pada mengucapkan salam, puas. Oh di sini yang istiqbal banyak ternyata, nggak repot. Malaikat-malaikat itu pada datang. Saya itu kenal banget dengan bapak ini. Loh di mana? Oh, saya itu bapak keluar tuh saya bersama bapak. Bapak tahajud saya juga bersama bapak. Saya kenal banget. Dan yang kenal bukan saya sendiri. Ini banyak di sini malaikat-malaikat kenal semua dengan bapak. Oh, itu sudah nggak usah repot, nggak usah teringat Lombok, teringat Temboro. Nah, sini teman semua. Alhamdulillah. Ya. Kayak Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Itu Nabi didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Abu Dzar itu lewat. Maka Jibril mengatakan kepada baginda Nabi, kalau dia mengucapkan salam sama saya jawab ya Rasulullah. Loh kamu kenal? Abu Dzar? Kenal ya Rasulullah. Semua malaikat di langit kenal semua dengan Abu Dzar ini. Nah, jadi nanti kalau di akhirat kita ini semua malaikat kenal, istiqbal semua, seneng nggak kira-kira? Saya ini di Lombok aja nggak pernah diistiqbali orang. Nah, di Temboro pun juga yang istiqbal 1-2 orang. Lah kok di sini juta-juta malaikat pada istiqbal semua. Di belakangnya itu bidadari-bidadari istiqbal juga. Masya Allah. Puas sudah. Nah. Pokoknya puas semua, servis puas. Di padang mahsyar puas. Sampai di mizan, sudah nggak usah ditimbang-timbang kamu orang baik langsung aja. Nah, puas lagi. Sampai di surga puas lagi. Akhirnya berjumpa dengan Allah, lebih puas lagi, sudah nggak ada taranya. Syaratnya apa? Di dunia dia harus raditu billahi robba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya. Amal agama itu sing ridho, puas, seneng. Ridho itu dengan syukur itu lain. Kalau syukur itu kalau melihat nikmat itu seneng gitu tuh namanya syukur. Kalau ridho itu lain. Ridho itu sudah di atasnya. Ridho itu dorbul habib akluz zabib katanya. Dipukul oleh sang kekasih sama saja dengan dikasih anggur. Itu namanya ridho. Ridho itu karena saking cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, sehingga apapun yang dihadapi demi cintanya kepada Allah dan Rasul itu senang saja. Kehujanan senang, kepanasan senang, mati pun senang. Sakit pun senang. Sampai ada seorang ulama itu ditanya, kamu kalau di padang mahsyar yang paling kamu senangi apa? Kalau nanti kamu di padang mahsyar dihisab bagaimana kamu, amalan kamu? Maka ulama tadi tanya sama gurunya, Syekh, yang menghisab di padang mahsyar itu siapa? Allah katanya. Kalau yang menghisab Allah, saya senang, saya ingin dihisab, saya biar berjumpa dengan Allah katanya. Saking senangnya itu. Yang menghisab Allah, sudah nggak apa-apa, saya senang pokoknya kalau yang menghisab Allah. Gak takut saya, Allah itu Rahman Rahim.
Saya ingin dipanggil oleh Allah. Hei fulan, ayo hambaku kesini. Gitu, saya ingin begitu. Jadi kalau orang itu sudah ridho itu Masya Allah. Sampai katanya para ulama, orang itu kalau sudah ridho, sudah nggak ada masalah pokoknya. Diapakan juga seneng aja. Nggak peduli sakit, nggak peduli sehat, nggak peduli panas, nggak peduli dingin, nggak peduli keadaan apapun. Kalau sudah ridho, terus ibaratnya itu tai ayam ya rasanya kayak coklat. Nah, karena sudah senang. Nah. Kalau sudah senang itu sudah nggak ada masalah. Nah, kita ingin amal agama, perjuangan agama itu sampai begitu, sampai ridho gitu loh.